Jangan-jangan ini lagi-lagi merupakan potret sebuah proses penegakan hukum, spesifik proses pengungkapan fakta yang terlalu mengandalkan pada keterangan. Dan saya risau dengan pertanyaan saya itu. Kenapa saya risau? Karena psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan, ekstrim barangkali terdengar, bahwa psikologi forensik memandang barang yang paling potensial mengganggu proses pengungkapan fakta, tak lain tak bukan adalah keterangan. Baik keterangan dari saksi maupun keterangan dari pelaku, keterangan dari tersangka. Apa pasal? Penjelasannya adalah karena psikologi forensik yakin betul keterangan yang berangkat dari ingatan manusia itu rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Rentan untuk terpecah sana sini, rentan untuk belok kanan, belok kiri. Karena itu sekali lagi psikologi forensik yakin betul keterangan adalah barang yang paling potensial merusak, mengganggu pengungkapan fakta. Pada saat yang sama saya pun bertanya-tanya, kalau ternyata keterangan tidak bisa diandalkan dan memang tidak sepatutnya kemudian penyidik memforsir stamina dan waktu untuk mencari-cari keterangan, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah cari bukti-bukti saintifik. Bukti saintifik apa kira-kira yang akan bisa mengungkap misteri kasus Cirebon ini? Berulang kali saya katakan paling tidak ada 3 hal yang tampaknya perlu dieksaminasi. Pertama, dengan segala hormat terkait dengan sperma. Dituduhlah Peggy Setiawan sebagai orang pertama yang melakukan perkosaan. Disebut pula lah bahwa ini merupakan ruda paksa massal. Tetapi pertanyaannya, itu sperma milik siapa? Sepanjang yang saya bisa baca di berkas, tidak ada dilakukan uji DNA. Pun saya tidak teryakinkan sama sekali, apakah sungguh-sungguh sperma ini merupakan penanda bahwa almarhumah sudah mengalami kekerasan seksual? Ataukah tanpa mengurangi rasa hormat saya ke keluarga, apakah sperma itu kemungkinan datang dari sebuah aktivitas seksual yang konsensual alias mau sama mau? Tidak terjawab. Bukti yang lain terkait dengan apa yang disebut sebagai samurai panjangkah itu, samurai pendekkah itu, yang konon mengakibatkan luka tusuk pada tubuh korban itu. Pertanyaannya, di mana gerangan samurai itu berada? Kalaupun ada, sungguh-sungguh adakah tertinggal bercak darah yang merupakan atau bersumber dari tubuh korban? Juga tertinggalkah sidik jari dari pelaku yang konon disebut-sebut melakukan pembunuhan itu? Sepanjang sekali lagi saya baca berkas, tidak ada dilakukan pengujian terhadap hal yang sesungguhnya bisa menjadi informasi saintifik semacam itu. Belakangan ini, sekitar 1 atau 2 pekan ini, saya mempertanyakan bukti saintifik berikutnya yang boleh jadi memegang peranan yang sangat vital bagi simpulan kita tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada kasus Cirebon 2016. Yang boleh jadi akan mengoreksi besar-besaran simpulan kita, simpulan hukum tentang status hukum para terpidana. Bukti yang satu ini yang saya maksud adalah bukti komunikasi elektronik yang ada di gawai baik para dulu tersangka, sekarang terpidana, dan bukti komunikasi elektronik yang ada pada gawai kedua korban. Kenapa bukti komunikasi elektronik ini saya pandang sangat-sangat penting? Pertama, terkait dengan bukti komunikasi elektronik di gawai yang dimiliki oleh para tersangka. Narasinya adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Akal saya mengatakan kalau ini sungguh-sungguh merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok, lebih-lebih Peggy Setiawan adalah orang yang mengotakinya, sempat ada narasi seperti itu sebelum keluar putusan pra peradilan, maka hampir bisa dipastikan bahwa pada malam itu Peggy Setiawan dan para terpidana lainnya selaku kaki tangannya niscaya melakukan komunikasi tentang bagaimana merealisasikan rencana mereka untuk menghabisi kedua korban. Jadi silakan dicek. Bukti komunikasi elektronik itu dibuka serinci-rincinya hingga jam, menit, dan detik untuk memastikan ada atau tidak sesungguhnya
komunikasi antara para tersangka tersebut terkait dengan sekali lagi rencana mereka untuk merealisasikan pembunuhan terhadap kedua korban. Demikian pula dengan komunikasi elektronik pada gawai kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Mengapa ini juga perlu dibuka? Karena untuk menangkap gelagat. Adakah malam itu mereka berkomunikasi dengan siapapun itu dan terindikasi ada kecemasan, ada ketakutan, ada kengerian, ada upaya untuk melarikan diri, ada upaya untuk mencari pertolongan yang terbaca dari komunikasi di gawai mereka. Pun bisa dipastikan kalau disebutlah bahwa kedua korban ditemukan di jembatan pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika kemudian bukti komunikasi elektronik kedua korban dibuka, akan bisa dicek. Sesungguhnya pada jam 22 atau bahkan setelah jam 22, kedua korban masih dalam kondisi hidup atau memang sudah kehilangan nyawa. Inilah sekali lagi yang saya yakini 1-2 pekan ini sebagai bukti saintifik yang amat sangat penting. Firasat saya mengatakan bukti komunikasi elektronik via gawai baik yang dimiliki oleh para tersangka sekarang terpidana maupun yang dimiliki oleh kedua korban. Firasat saya mengatakan bukti komunikasi elektronik itu dengan serinci-rincinya sudah ada di satu laci kantor penegakan hukum. Tapi bagaimana cara membuka laci itu? Ini yang ingin saya katakan. Belajar dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh para senior terkait dengan mekanisme PK. Saya pahami, tolong dikoreksi sekiranya keliru karena saya bukan advokat Pak Fredrik. Saya pahami tampaknya terpidanalah, didampingi penasihat hukumnya lah, yang harus bersusah payah mencari novum itu. Mencari alat bukti baru itu. Tapi teringat oleh saya keberadaan sebuah unit yang disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit adalah unit khusus yang dibentuk di sekian banyak organisasi kepolisian, inisiatif mereka. Ketika mereka mengendus, terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan kasus-kasus yang sudah pernah mereka tangani sebelumnya. Jadi ini sepenuhnya tidak didorong atau didesak siapapun termasuk oleh netizen ataupun citizen. Otoritas kepolisian yang kemudian berinisiatif di sejumlah negara membentuk Conviction Integrity Unit. Dari hasil kerja Conviction Integrity Unit itu bisa ditemukan alat bukti baru yang kemudian didorong ke ruang hukum untuk kemudian mengubah atau mengoreksi status hukum terpidana. Saya bayangkan andaikan Mabes Polri terbuka pikirannya, terbuka hatinya, mengambil langkah serupa, yaitu melakukan eksaminasi ke titik hulu, sampai kemudian Mabes Polri sendiri yang menemukan adanya novum, kemudian Mabes Polri yang mendorong mekanisme PK dengan mengantarkan novum tersebut ke ruang hukum, sungguh-sungguh menurut saya ini sebuah potret yang sangat indah. Jadi PK tidak lagi sepenuhnya mengandalkan pada jerih payah yang harus dilakukan oleh para terpidana, tapi PK justru digerakkan oleh institusi kepolisian sendiri. Hitung-hitungan di atas kertas, kalaulah Mabes Polri punya kesungguhan hati untuk menindaklanjuti testimoni atau bahkan otokritik Kapolri yang tadi saya sebutkan, lalu mereka berhasil menemukan bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban, hitung-hitungan di atas kertas, bukti komunikasi elektronik yang ditemukan oleh Mabes Polri itu dibawa ke ruang hukum, bergerak mekanisme PK, maka tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang status Cirebon akan berbalik 180 derajat dan status hukum para terpidana juga akan berubah total. Dari status sebagai terpidana seumur hidup mungkin saja berubah menjadi manusia bebas merdeka.